Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Safira Aprilia Putri dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai perjuangan di masa lalu. Bangsa Indonesia telah melalui serangkaian peristiwa sejarah yang panjang, mulai dari era Nusantara, masa penjajahan, perjuangan melawan penjajah, masa kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari Belanda maupun pemberontak, hingga berbagai dinamika perpolitikan dalam negeri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu peristiwa sejarah Indonesia, yaitu Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap sekutu dan Nica yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 1945. Pertempuran ini berawal ketika sekutu mendarat di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly. Kedatangan tentara sekutu tersebut bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal itu memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Rakyat dan para pejuang di Sumatera Utara, khususnya Medan, tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi tidak lama setelah Hari Kemerdekaan Indonesia. Rakyat Medan baru mendengar kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia 10 hari setelah teks tersebut dibacakan. Berita tersebut disampaikan pada 27 Agustus 1945 oleh Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan. Rakyat Medan menyambut gembira dan mereka membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sementara itu, 3 hari sebelumnya, yakni 24 Agustus 1945, pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini, disebutkan bahwa Panglima Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Kemudian, tentara Inggris yang diboncengi Nica, pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly, mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 dan melaksanakan Civil Affairs Agreement. Bagaimana sih kronologi terjadinya Pertempuran Medan Area? Nah, pada awalnya pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima baik kedatangan pasukan Inggris yang berkaitan dengan tugasnya, yaitu membebaskan tawanan perang Belanda. Namun, pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah, istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat tempurnya. Pada April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian, pada 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah komando resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di kota Medan. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 12 malam setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Kemudian, para panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu,
Ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Pertempuran yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban berjatuhan. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan Sekutu dan Nica. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai pertempuran Medan Area, kalian semua tahu kan bagaimana susah payahnya perjuangan di masa lalu. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa harus bisa melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah didapatkan dengan susah payah. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, membangun rasa semangat nasionalisme dan patriotisme, dan lain-lain sebagainya. Nah, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mempertahankan negara kita. Marilah kita membangun negara kita menjadi lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, sekali merdeka, tetap merdeka. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.